Seni untuk merelakan. Ada nggak sih pengalaman tentang merelakan yang paling berat di hidup kamu? Satu hal yang paling berat, yang terberat adalah merelakan identitas aku. Kita lupa kalau kita mau mengisi air ke dalam gelas, maka gelas ini harus kosong. Iya. Kalau mereka merelakan, mereka merasa kalah, merasa tertinggal, merasa hal buruk lainnya. Padahal kita ini selama ini terkurung di dalam kandang. Karena kita ada di dalam dan kita nggak berani untuk merelakan, untuk keluar dari kandang itu, akhirnya kita melihat apa yang mengelilingi kita sekarang ini adalah segalanya. kalau menurut aku malah orang yang berhasil merelakan adalah pihak yang menang. Kenapa? Dia menang dari masa lalunya. Mengalah bukan berarti menyerah, tapi mereka yang berani untuk mengalah itu adalah pemenang. Apa yang nggak terikat itu bebas. Saat kita berani untuk melepaskan sesuatu, kita akan bebas. Iya, betul. Agree. Seni untuk merelakan. Kita tahu kalau sekarang kita ini hidup dalam dunia yang serba cepat, segalanya serba instan. Dimana kalau misalnya kita nggak memiliki sesuatu, kita akan ngerasa kalau kita ketinggalan. Real. Kalau misalnya kita nggak mencapai sesuatu, kita akan merasa kalau kita ini pecundang. Karena di dunia yang kita tinggali saat ini, semua hal berubah jadi kompetisi. Bahkan hubungan pun berubah jadi kompetisi. Entah itu hubungan pertemanan, pernikahan, semuanya berubah jadi kompetisi. Sampai kita lupa kalau kita mau mengisi air ke dalam gelas, maka gelas ini harus kosong. Iya, betul. Kita nggak bisa terus-terusan ngisi air ke dalam gelas yang penuh. Artinya air itu harus entah kita minum, entah kita buang supaya bisa kita isi air yang baru. Seni untuk merelakan, tapi nggak semua orang paham maksud dari merelakan itu sendiri. Gimana menurut kamu? Dan merelakan juga bukan suatu hal yang mudah loh. Pastinya. Kita kalau merelakan sesuatu bukan berarti kita kalah. Tapi nggak banyak orang yang paham konteks kayak gitu. Jadi kayak kalau mereka merelakan, mereka merasa kalah, merasa tertinggal, merasa hal buruk lainnya deh. Padahal untuk bisa berhasil merelakan itu bisa kasih kita keleluasaan gitu, bisa bernapas lega. Benar. Dengan apa yang mungkin kita udah pernah punya sebelumnya, tapi ada satu dan lain hal kita harus merelakan hal tersebut. Dan ya bukan hal mudah emang, tapi worth it untuk dicoba. Jadi kalau misalnya nih sekarang kita kan lagi ngalamin masa dimana kita menuju kedewasaan ya. Iya. Terkadang ada yang bikin kita itu ngerasa sulit buat bergerak gitu. Kadang kita dihadapi oleh beberapa pilihan yang sulit, yang sifatnya itu menentang keyakinan kita. Menurut kamu nih ya, untuk menghadapi semua hal itu, perlu nggak kita melepas atau merelakan sesuatu untuk mempermudah jalan kita menuju kedewasaan? Perlu. Jawaban aku straight to the point, perlu banget. Karena ya kembali lagi, seni merelakan ini adalah suatu hal yang bisa melatih emosional kita, kedewasaan kita. Jadi untuk seenggaknya kayak one step ahead, kita harus bisa melewati itu semua. Intinya sih merelakan hal-hal yang emang udah bukan milik kita lagi atau udah masanya udah lewat, ya kita harus merelakan. Aku ada pertanyaan nih. Ada nggak sih pengalaman tentang merelakan yang paling berat di hidup kamu? Ada beberapa hal yang cukup berat, dalam konteks merelakan ini. Satu hal yang paling berat, yang terberat adalah merelakan identitas aku. Dan aku akan ngasih penjelasan sedikit tentang maksudnya. Kenapa aku merelakan identitas aku di saat semua orang bekerja untuk mencari identitas? Ya. Pertama gini, aku sejak kecil berusaha untuk menjadi sesuatu, berusaha untuk mendapatkan identitas. Aku mau orang lain melihat aku sebagai sesuatu. Karena menurut aku, tanpa identitas aku bukan siapapun.
Tapi beberapa tahun terakhir, aku mulai mikir, identitas menjadikan kita terikat sama sesuatu. Betul. Ketika kita terikat sama sesuatu, kita nggak bergerak kemanapun. Anggaplah, let's say di sini kalau misalnya aku mengidentitaskan diri aku sebagai seorang penulis, aku mengidentitaskan diri aku sebagai seseorang yang bijaksana, aku mengidentitaskan diri aku sebagai teman yang baik. Dengan identitas itu, aku akan terus berusaha melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Yang terjadi adalah aku nggak bisa mengutarakan emosi aku yang lain. Aku harus selalu jadi teman yang baik. So, gue nggak boleh melakukan sesuatu yang sekiranya menentang dengan identitas itu. Dan itu, untuk 1 atau 2 kali percobaan, aku masih bisa nyanggupin. Tapi untuk kedepannya terus-terusan untuk berusaha menjadi baik dan mengabaikan emosi aku yang lainnya, aku akan capek dengan sendirinya. Jadi, aku belajar untuk merelakan identitas aku, untuk nggak terikat sama sesuatu, karena aku melihat bahwa kita diciptakan dari alam. Saat kita berusaha untuk menetapkan diri kita sebagai A, B, C, D, E, aku nggak akan menjadi F, G, X, Y, Z, or whatever it is. So, aku mau segala sesuatu tentang diri aku bersifat natural. Kalau aku memang harus marah, aku akan marah. Karena itu adalah cara sehat untuk kita hidup. Tadi kan kamu bilang, kalau misalnya kita itu harus merelakan dalam perjalanan kita menuju kedewasaan. Kamu, untuk audiens kita yang nggak tahu nih, mungkin kamu mau share di sini apa sekiranya hal-hal yang perlu kita lepaskan, atau kamu mungkin punya contoh kasus apa hal-hal yang udah kamu lepasin dalam perjalanan kamu menuju kedewasaan. Oke, contoh simpelnya adalah, dan pasti semua orang pernah ngalamin ya, putus dari pacar. Itu penting banget untuk kita belajar merelakan, karena apa yang udah terjadi, apa yang udah lewat, dan apa yang udah berakhir, ya mau nggak mau kita harus merelakan. Kita harus move on, life goes on, kayak toh dengan merelakan mereka yang masanya udah habis, kita menjadi lebih dewasa. Mungkin kita bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk kedepannya. Ya, dan setuju sih. Dan mungkin dengan merelakan, kita jadi bisa dapat sesuatu yang lebih dari apa yang selama ini kita keep, ya nggak sih? Betul banget. Itu pasti, itu suatu hukum yang pasti sih. Kalau kita kehilangan sesuatu, pasti kita dapat pengganti yang lebih baik dari sesuatu tersebut. Kadang kita ngurung diri kita di dalam cage, di dalam kandang, dan kita berpikir kalau misalnya cage itu adalah istana. Padahal, kalau misalnya kita keluar dari kandang itu, kita mungkin akan dapat sesuatu yang lebih. Betul. Dan kita mungkin baru realize, baru sadar kalau misalnya kita ini selama ini terkurung di dalam kandang gitu, saat kita di luar. Tapi karena kita ada di dalam dan kita nggak berani untuk merelakan, untuk keluar dari kandang itu, akhirnya kita melihat apa yang mengelilingi kita sekarang ini adalah segalanya, ya nggak sih? Kebanyakan kasus yang terjadi kan kayak gitu ya. Iya. Menurut kamu ada nggak sih dampak-dampak positif yang kamu rasakan setelah kamu berhasil merelakan? Ada dampak positif, ada dampak negatif, tapi karena di sini adalah pertanyaannya dampak positif, aku akan nyebutin yang positif supaya kita belajar berpikir positif, ya nggak sih? Betul. Dampak positifnya adalah, balik lagi kayak yang sebelumnya aku sampaikan, saat pikiran kita, emosi kita, kondisi mental kita kekurung di dalam kandang, kita akan melihat dalam lingkup yang sempit. Tapi saat kita melepaskan sesuatu, oke, itu sakit, oke, itu let's say terlalu pahit, oke, itu terlalu ekstrim, tapi saat kita udah berani untuk merelakan, ada kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu satu positif. Ada kemungkinan, nggak pasti, ada kemungkinan kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang kedua, saat kita merelakan sesuatu, itu artinya kita melatih diri kita untuk tidak terikat. Iya, betul. Dalam konteks yang mungkin agak rada ekstrim ya analogi aku ya, tapi mungkin kamu bisa mengadaptasi analogi ini ya, walaupun agak ekstrim. Apa yang nggak terikat itu bebas. Kalau kamu ngikat anjing kamu atau ngurung kupu-kupu di dalam toples,
atau mengikat apapun itu, mereka nggak bebas. Sekalipun kamu bisa ngelihat keindahannya setiap hari, sekalipun kamu tahu kupu-kupu itu akan selalu kamu lihat keindahan. Kayak burung, kamu kurung di dalam kandang, semuanya. Apa yang terkurung di dalam, atau apapun yang terikat, itu nggak bebas. Jadi dampak positifnya adalah saat kita tidak terikat, saat kita berani untuk melepaskan sesuatu, kita akan bebas. Ya, betul. Ya, dan apa yang terjadi kalau kita bebas? Kita lebih leluasa untuk mengekspresikan siapa diri kita. Kita akan lebih leluasa untuk berbicara sesuai dengan apa yang kita ada di pikiran kita, apa yang ada di batin kita. Dan itu sih yang jarang aku lihat dari orang-orang. Orang-orang lebih nyaman bersembunyi di dalam kandang cuma untuk membuat mereka merasa bahwa mereka aman. Tapi mereka jarang mengutarakan apa yang membuat mereka merasa menjadi diri mereka sendiri. Betul. Ya, Terjebak di comfort zone. Ya, mungkin lebih sederhananya ngelepasin ego kali ya, merelakan ego. Itu hal-hal positif yang mungkin akan kita dapat. Menurut kamu, apa merelakan itu sama artinya dengan menyerah? Sama sekali bukan. Seperti yang sebelumnya aku sebutin, merelakan bukan berarti kalah. Kalau menurut aku malah, orang yang berhasil merelakan adalah pihak yang menang. Kenapa? Dia menang dari masa lalunya. Dia menang dari segala hal-hal yang kurang enak yang terjadi di belakang, tapi dia tetap memilih untuk melangkah maju, untuk melupakan, merelakan hal buruk tersebut, dan mencari kemungkinan yang kamu bilang tadi, kemungkinan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu sih. Mengalah bukan berarti menyerah, tapi mereka yang berani untuk mengalah itu adalah pemenang. Iya, betul. Itu gagasan yang bagus untuk kita adaptasi, untuk kita ubah mindset kita. Mengalah bukan berarti menyerah. Kadang mengalah itu membuat kita menang. Iya, betul. Agree. Menurut kamu ada gak sih kiat-kiat khusus yang bisa membuat kamu mempercepat proses merelakan itu? Oke. Interesting. Honestly, there's no easy way to give up on something. Okay. Agree. If we want to be real, just for a second, kalau kita mau jadi realistis tentang sesuatu, aku akan mengatakan kalau nggak ada cara yang mudah untuk merelakan. Betul. Terutama ketika kita harus merelakan sesuatu yang benar-benar berarti buat kita. Entah itu status, hubungan, atau apapun. Tapi, bukan berarti itu nggak mungkin. Bukan berarti impossible kan? Ya, bukan berarti itu impossible. Kamu harus percaya kalau misalnya kita mau menuju sesuatu yang baik, kalau kita mau menuju sesuatu yang hebat, selalu ada proses di dalamnya. Dan proses itu nggak cuma kamu capai dalam sehari 2 hari. Kadang satu orang ngelewatin proses yang cepat, kadang lama, bisa sampai bertahun-tahun baru bisa merelakan. Dan itu it's completely normal gitu untuk semua orang. Jadi kiat-kiatnya mungkin kalau misalnya itu, pertama sih being honest with yourself. Lo harus jujur sama diri lo sendiri. Apakah apa yang saat ini kamu yang terikat saat ini sama kamu, itu sesuatu yang membantu kamu untuk thrive, untuk berkembang, atau itu sesuatu yang menghambat kamu dari entah itu menjadi diri kamu sendiri ataupun mengejar value kamu. Being honest. Karena nggak semua orang mau bersikap jujur bahkan untuk dirinya sendiri. Betul. Jangankan sama orang lain. Sulit loh itu. Sulit. Pertama itu. Kedua, kalau misalnya kamu udah jujur sama diri kamu sendiri, sekarang kamu tanya diri kamu, apa yang harus kamu lakuin, tindakan yang harus kamu lakuin untuk kembali ke jalur kamu. Aku nggak punya jawabannya karena setiap orang pasti punya jawabannya masing-masing kan. Apa yang harus kamu lakuin untuk kembali ke jalur kamu. Dan yang ketiga, apakah kamu bersedia untuk melewati proses yang mungkin bakalan sulit? Kalau kamu nggak bersedia, silakan kembali ke titik awal di mana kamu nggak bisa ngerelain hal itu. Tapi konsekuensinya adalah kamu akan selamanya berada di titik itu dan nggak kemanapun. Kalau kamu miserable di situ, sengsara di situ, ya udah sengsara di situ. Kamu nggak akan berkembang kemanapun. Atau kamu mau ngambil risiko untuk melewati proses itu, dan apa yang menanti kamu di depan adalah sesuatu yang lebih indah, yang lebih menarik.
the real castle, Oke. istana yang sesungguhnya gitu, bukan cage, bukan kandang. Itu memang gak ada jaminan kalau kamu bakalan sukses saat kamu merelakan sesuatu. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya itu kamu akan jadi bahagia saat kamu mulai ngambil langkah yang berbeda, kamu mau ngejalanin prosesnya. Oke, jadi 3 itu ya. Kamu be honest, kemudian kamu tanya sama diri kamu apa yang harus kamu lakuin untuk kembali ke jalur, dan yang ketiga apakah kamu bersedia untuk itu. Yang terakhir adalah just do it anyway. Just do it anyway. Kadang orang nunggu motivasi untuk merelakan sesuatu dan ngambil jalan ke tempat lain, tapi motivasi itu nggak datang saat kita nggak melakukan apa-apa. Motivasi itu kadang baru muncul saat kita udah ngelakuin gitu. Betul. Jadi 4 step itu ya, 4 step itu nggak akan mudah, tapi kalau misalnya kita memang punya niat baik, kita benar-benar punya niat untuk thrive, untuk berkembang, kita akan ngelakuin 4 step itu. Itu sih. Menarik banget ya pembahasan kita tentang seni untuk merelakan ini. Mungkin dari teman-teman semua punya insight yang berbeda, coba taruh di kolom komentar ya. Oke, mungkin dari kita itu aja untuk episode kali ini. Senang banget bisa ngobrol sama kamu, selalu obrolan yang berkualitas. Oke.